Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita siapkan seluruh kehidupan kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita satu hati, kita mau sepakat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau Bapa yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh teramat sempurna dalam hidup kami. Dengan apa kami membalasnya? Selain kami memberikan hidup kami, hidup yang selalu berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang maha hadir, sanggup memulihkan setiap keadaan kami, membuka setiap jalan-jalan kami yang tertutup, karena kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan segenap hatimu katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kuasa dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, namun firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, nyatakan Dia buka jalan. Percaya Tuhan sanggup membuka jalanmu dengan cara yang ajaib. Ya, dibukanya
sanggup menuntun engkau. Yes Lord. Dia memeluk diriku Dengan kuasa dan kasih-Mu dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Naikkan iman percayamu, katakan Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Tuhan buka jalanmu. Bukanya jalanku. Yes. Setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Yes. Amin, amin, amin. Dengan kasih Dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. mari datang kepada Yesus. Cara yang ajaib. Yes, terima kasih Tuhan. Bukanya jalan. Datang pada Yesus saat ini. Menuntunku. Oh, terima kasih Tuhan. Memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui. Oh, langit bumi kan lenyap, namun firman-Nya tetap. Saat ini Buka jalan. serkan Dia buka jalan saat tiada jalan. kami percaya dengan iman kami Tuhan. Cara yang ajaib. Apa yang mustahil bagi kami, Bukanya jalan. bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Menuntunku Yes, dan amin. memeluk diriku Dengan kasih dan kuasanya. dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Serukan Dia buka jalan. Dia buka jalan. Amin. Tiada jalan. Sungai-sungai yang kau seberangi. Cara yang ajaib. Amin, 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 amin. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Yes, Lord Jesus. Dengan cara dibukanya kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Berapa banyak engkau yang percaya saat ini bahwa hanya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan sanggup membuka setiap jalan-jalanmu yang tertutup. Yang Tuhan mau dari setiap kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu Bapak Ibu, apapun proses yang engkau alami saat ini, tetap menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup membuka setiap jalan.
Jangan bergantung kepada yang lain. Bergantung sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Mari dengan iman percayamu saat ini. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu dengan yakin. Katakan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Pasti ada jalan keluar dalam hidupmu. Pasti ada jalan keluar dalam setiap persoalan. Tetaplah percaya. Tuhan membuka jalanmu dengan cara yang ajaib. Kau akan terheran-heran melihat cara yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib Tuhan buka jalanmu. Amin. Tuhan yang menuntun langkahmu. Dia menyertai engkau. Dia melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Dia memeluk engkau. Kuasanya bekerja. Amin. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, namun firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dengan iman percayamu katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib ya dibukanya jalan. Terima aku. Amin. Yes. Tidak dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Percaya dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti buka jalan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami menerima jalan yang sudah dibukakan. Kau selalu menyediakan jalan yang terbaik untuk kami. Amin, amin, amin. Maka dari itu Tuhan, biarlah hati kami tetap mau menyenangkan-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Di setiap musim kehidupan kami, biarlah kami mau terus menyenangkan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Amin, amin. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan untuk menyenangkan-Mu Oh Tuhan. Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Thank you Lord. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, oh, senangkan-Mu, Amin. hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, hanya ini kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya ini Tuhan kerinduan kami, amin. Hanya itu kerinduanku, hanya ini Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hari ini kami mau akui bersama Tuhan, tanpa tuntunan-Mu kami tidak bisa, tanpa penyertaan-Mu kami tidak sanggup Tuhan untuk menjalani hari kami ke depan. Sebab seringkali dengan kacamata kami menganggap kami tidak kuat Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Kami tidak mampu untuk menjalani hidup ini. Kami tidak sanggup dengan setiap beban yang hari ini sedang kami pikul Tuhan. Tapi hari ini kami tahu dengan yakin dan percaya, sekalipun kami tidak sanggup, kami masih punya Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kami. Sekalipun hari ini dengan kacamata kami melihat semua pintu tertutup, tapi kami yakin dan percaya Tuhan masih sanggup buka jalan buat hidup kami. Hari ini kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian Tuhan.
Hari ini kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala hal. Dan kami yakin dan percaya pasti mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Hari ini kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu akan sempurna buat hidup kami. Bicara buat setiap kami Tuhan hari ini melalui hamba-Mu yang terbatas. Tapi hamba percaya firman yang akan disampaikan ini akan menuntun kami, akan menguatkan kami, akan memampukan setiap kami. Dan kami akan keluar sebagai seorang pemenang. Hamba terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas untuk menyelidiki setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apapun hari ini yang ada di hadapan setiap kita, izinkan saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, engkau masih punya Tuhan. Kalau engkau punya Tuhan, engkau punya harapan. Kalau engkau punya Tuhan, engkau punya semua yang terbaik dan engkau pasti sanggup untuk keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar. Sederhana aja Bapak Ibu Saudara, dari 2 Tawarik 20. Kita mau baca ayat 20 sampai ayat 25. 2 Tawarik 20, ayat 20 sampai 25. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah itu ia berunding dengan rakyat. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 22 ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. 23 lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan suku Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Satu kejadian Bapak Ibu Saudara yang sama-sama kita mau belajar. Satu hari Bapak Ibu Saudara, Yosafat ada di sebuah peperangan. Dia sedang ada di sebuah pertempuran. Tapi satu hal yang saya belajar dari Yosafat, saya belajar dari 2 Tawarik 20 ayat yang baru saja kita baca. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca perikop ini secara lengkap Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya belajar, keputusan. Hari ini adakah engkau mengambil keputusan? Di dalam setiap peperangan, di setiap persoalan, di setiap pergumulan, di setiap apapun yang hari ini menjadi beban dalam hidup setiap kita. Pertanyaannya, adakah engkau berkeputusan untuk menaruh Tuhan jadi yang nomor 1? Hari itu Bapak Ibu Saudara ketika Yosafat mau maju ke medan pertempuran, Bapak Ibu Saudara, dia mengambil satu keputusan yang saya yakin dan percaya tidak pernah disesali oleh Yosafat. Yaitu dia datang kepada Tuhan. Dia menaikkan pujian syukurnya kepada Tuhan. Dia taruh Tuhan jadi yang nomor 1. Dan kemenangan ada di pihak Yosafat. Dan kemenangan Tuhan izinkan terjadi atas bangsa ini. Atas Yosafat dia bisa mengalahkan, dia bisa menang dari peperangan itu. Pertanyaan saya hari ini untuk Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya di antara setiap kita punya peperangan kita sendiri. Kita punya medan pertempuran kita sendiri. Adakah itu di keluargamu? Adakah itu di rumah tanggamu? Mungkin itu di pekerjaanmu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara di kesehatanmu, engkau punya medan pertempuranmu sendiri. Tapi hari ini izinkan sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, libatkan Tuhan dalam setiap medan pertempuran setiap kita. Dalam pekerjaanmu, saya tahu Pak, mungkin ke orang yang hebat, mungkin ke orang yang kuat. Mungkin dengan kepintaranmu, dengan kehebatanmu, dengan keahlianmu, dengan pengalamanmu selama ini. Engkau merasa bahwa aku bisa sampai di titik kesuksesan ini. Tapi
Tapi saya mau katakan untuk Bapak Ibu Saudara semua, pertempuran yang kau hadapi itu punyanya Tuhan. Kalau itu punyanya Tuhan, libatkan Tuhan. Dalam sekejap waktu Tuhan bisa balikkan semua Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya ketika engkau mau melibatkan Tuhan, saya percaya Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Dia tidak pernah membiarkan setiap kita. Hari ini, di mana Tuhan bawa hidup kita? Kemana, ke padang gurun mana Tuhan lagi bawa hidup setiap kita? Biarkan kita tetap menguatkan iman percaya kita bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari itu Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam kacamata setiap kita Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan Yosafat itu kok kelihatannya aneh ya Bapak Ibu Saudara. Harusnya ketika dia mau maju berperang, dia mempersiapkan senjata, harusnya dia atur strategi, harusnya dia lakukan hal-hal yang harusnya berhubungan dengan peperangan Bapak Ibu Saudara. Ternyata Yosafat tidak Bapak Ibu Saudara, dia bawa paduan suara Bapak Ibu Saudara, maju ke medan pertempuran. Sesuatu yang mungkin kelihatannya konyol hari itu Bapak Ibu Saudara. Tapi sesuatu yang kelihatannya konyol, tapi kalau itu Tuhan yang suruh, lakukan itu. Tuhan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin menurut dunia, ketika masalah terjadi dalam hidup setiap kita, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Mungkin menurut dunia itu konyol. Ketika kita ada di sebuah struggle, di sebuah masalah, kita berdoa, mungkin orang dunia bisa ngomong, buat apa kamu doa-doa, buktinya Tuhan tidak tolong kamu. Buat apa kamu doa-doa, buktinya sampai sekarang hidupmu masih gitu-gitu aja. Mungkin buat orang dunia itu konyol. Tapi hari ini saya yakin dan percaya, ketika engkau melibatkan Tuhan dalam medan pertempuranmu, ketika engkau bersinergi bersama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam hidup setiap kita ketika kita libatkan Tuhan. Mungkin hari ini kita tidak bisa lihat. Mungkin hari ini kita tidak bisa ngerti dengan pikiran kita. Apa sih kebaikan yang Tuhan lagi siapkan? Tapi jalani itu bersama dengan Tuhan. One day saya yakin dan percaya. Engkau akan menengok ke belakang dan engkau akan melihat. Dia rancangkan hidup kita dengan indah. Dia rancangkan hidup kita dengan sempurna. Hari ini tetap kuat. Apapun yang terjadi tetap melekat sama Tuhan. Hari ini sebesar apapun peperanganmu, berperanglah bersama dengan Tuhan. Berkeputusanlah untuk mencari Tuhan di setiap aspek kehidupanmu. Di setiap masa-masa dalam hidupmu. Hari ini dengan mencari Tuhan, saya yakin dan percaya di tengah masalah, maka kita tidak melihat kebesaran masalah kita. Tapi waktu di tengah masalah kita melihat Tuhan, yang kita akan lihat kebesaran Tuhan. Dan kebesarannya itu sanggup untuk menyelesaikan masalah kita. Hari ini mulailah peperanganmu bersama dengan Tuhan. Dan akhirilah dengan kemenangan dari Tuhan. Hari ini apa sih Bapak Ibu Saudara yang menjadi persoalan, yang menjadi pergumulan? Dia ada di semua musim kehidupan kita. Dia ada di semua proses kehidupan kita. Dia bukan Allah yang tidak turut merasakan apa yang kita rasakan. Tapi dia Allah yang turut merasakan. Kalau engkau sakit, hari ini dia juga sakit. Kalau hari ini engkau terluka, dia juga terluka. Kalau hari ini engkau memikul beban yang begitu berat, dia ada di sisimu. Turut memikul beban bersama dengan engkau. Dan kalau engkau pikul beban itu bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, engkau dikuatkan, engkau dimampukan, dan engkau pasti keluar sebagai pemenang. Medan pertempuran yang hari ini, medan peperangan yang hari ini engkau sedang alami, itu punyanya Tuhan. Kalau itu punyanya Tuhan, dia bertanggung jawab penuh atas kemenangan, atas hidup kita. Seringkali kesombongan kita, seringkali keegoisan kita, seringkali keakuan hidup kita, itu yang membuat Tuhan susah masuk dalam hidup setiap kita. Tapi hari ini rendahkan hatimu, berkeputusan, taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Seringkali dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengalami masa yang tidak mudah, masa yang tidak gampang. Seringkali ketika tekanan terjadi dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara, I just don't know what to do. Saya lagi nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Tapi ketika saya lagi tidak ngerti apa yang harus saya lakukan, saya cuma lakukan sederhana, saya datang di kaki Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Mungkin hari itu saya tidak langsung menang, Bapak Ibu Saudara. Secara fakta, secara real, saya tidak menang. Tapi secara roh, saya percaya saya sudah menang. Setidaknya, meskipun hari itu saya tidak langsung lihat mujizat, tapi setidaknya saya dapat ketenangan dari Tuhan. Dan ketenangan itu yang memampukan saya mengambil keputusan yang terbaik dan keluar sebagai pemenang. Amin. Hari ini tetap libatkan Tuhan, tetap jaga hubunganmu sama Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau dia Allah, sanggup membawa Yosafat keluar sebagai pemenang. Dia tetap Allah yang sanggup membawa engkau
engkau keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Kami ada di Spasio Pistober, Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu saya sungguh rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa. Kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. We just don't know what to do dengan apa yang terjadi dalam hidup setiap kami, Tuhan. Kami mau akui, seringkali ketika masalah terjadi kami optimalkan semua kekuatan kami. Dan hari ini kami katakan kami menyerah di hadapan Tuhan. Hari ini kami mohon ampun Tuhan kalau seringkali kami cuma andalkan kekuatan kami. Tapi kami mohon hari ini masuklah dalam hidup setiap kami. Masuklah dalam setiap beban kami. Masuklah dalam setiap medan pertempuran yang kami sedang alami. Hamba percaya keluargamu pasti dipulihkan. Kesehatanmu pasti dipulihkan. Rumah tanggamu pasti dipulihkan. Bahkan pekerjaan, usaha, perekonomianmu. Hamba percaya berjalanlah bersama dengan Tuhan. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Hari ini kami berkeputusan dan berkomitmen menaruh Tuhan jadi yang nomor 1. Kami mau jaga keintiman kami dengan Tuhan. Kami mau taruh Tuhan berjalan di depan kami. Dan kami percaya ketika kami menaruh Tuhan jadi yang nomor 1, itu adalah keputusan yang terbaik yang pernah kami buat dalam hidup setiap kami. Kami siap menerima kemenangan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyertai, memimpin, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Dia memberkati kesehatanmu, dia memberkati perekonomianmu, dia memberkati rumah tanggamu. Dan hamba percaya berkat yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and